Warga Kecamatan Padang Hilir Tebing Tinggi memprotes dan menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19. Polres Serdang Bedagai amankan 14 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Ringankan beban selama belajar daring, seorang warga Deli Serdang hadirkan pojok belajar dengan fasilitas internet gratis. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 24 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Seorang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi meninggal dunia. Pemakaman jenazah pun diwarnai aksi protes dan penolakan warga. Beginilah suasana saat proses pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berinisial SW, usia 69 tahun, di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir pada Kamis siang. Puluhan warga di sekitar lokasi pemakaman memprotes dan meminta pemakaman jenazah dilakukan di tempat lain. Menurut warga, sebelumnya tidak ada sosialisasi jika lahan yang baru dibeli pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut akan dijadikan lokasi pemakaman COVID-19. Meski diwarnai aksi protes dan penolakan warga, proses pemakaman tetap berlangsung hingga selesai. Camat Padang Hilir Ramadan Barkah mengatakan lokasi pemakaman tersebut merupakan lokasi pemakaman umum yang disediakan pemerintah dan membantah jika lokasi pemakaman hanya dikhususkan bagi korban COVID-19. Hingga kini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan dan telah mencapai 27 kasus, 3 diantaranya meninggal dunia. Jadi ini sebenarnya ialah perkuburan ya umum seperti biasa, bukan tanah wakaf dan juga bukan untuk dikhususkan hanya untuk COVID-19 saja. Karena ya itu tadilah masyarakat mungkin ya masih adalah yang agak keberatan, tapi sudah kita jelaskan, sudah kita beri. Salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Tuahman Purba, dinyatakan positif COVID-19 dari uji swab PCR. Tuahman kini sedang menjalani isolasi mandiri karena berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi mengkonfirmasi bahwa anggota DPRD Sumut Tuahman Purba terpapar COVID-19 usai menjalani pemeriksaan swab PCR pada 21 Juli lalu. Tuahman kini sedang menjalani isolasi mandiri karena berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala. Pasca dinyatakan positif, tim Satgas Penanganan COVID-19 Medan melakukan tracking kontak penderita guna menekan angka penyebaran COVID-19. Saat ini kondisi anggota DPRD Sumut tersebut dalam keadaan baik dan terus dimonitoring petugas medis. Ya, jadi ada anggota Dewan Provinsi yang positif, ya, yang sekarang sedang isolasi mandiri. Ya. Jadi konfirmasi positif asimptomatis. Jadi artinya hasil swab. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertambah sebanyak 4 orang. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, Pemkab gencar memberikan sosialisasi dan tracking kontak penderita. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah, Bahtiar Ahmad Sibarani, dalam konferensi persnya. Berdasarkan surat keterangan dari sejumlah rumah sakit rujukan sejak tanggal 18 hingga tanggal 22 Juli 2020, jumlah penderita COVID-19 di Tapanuli Tengah bertambah sebanyak 4 orang. Keempat penderita tersebut masing-masing RAH, warga Kecamatan Pandan, HM, warga Kecamatan Pandan, NT, warga Kecamatan Barus, dan EH, warga Kecamatan Sarudik. 1 dari 4 penderita sempat menolak dievakuasi untuk dirujuk ke rumah sakit karena hanya menderita sakit ringan. Dari penambahan kasus ini, Pemkab Tapanuli Tengah gencar melakukan sosialisasi dan tracking kontak penderita. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penderita COVID-19 di Tapanuli Tengah sudah mencapai 10 kasus konfirmasi. Ini kami umumkan agar masyarakat di sekitar daerah nama-nama yang bersangkutan bisa menjaga diri
Jelang Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19, sebanyak 75 petugas pengawas pemilu di Kota Binjai menjalani rapid test massal. Rapid test dilakukan guna memastikan petugas pengawas pemilu bebas COVID-19. 75 petugas pengawas pemilu mengikuti rapid test massal yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Binjai yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Binjai. Puluhan petugas pengawas pemilu ini berasal dari 37 kelurahan dan 5 kecamatan, serta staf dan komisioner Bawaslu Kota Binjai. Rapid test massal dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kecamatan masing-masing guna mencegah kerumunan massa. Ketua Bawaslu Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan rapid test dilakukan guna memastikan petugas pengawas pemilu bebas COVID-19. Jika ditemukan petugas yang reaktif, maka akan dilakukan karantina selama 14 hari, namun jika positif dari uji swab, maka petugas akan diganti. Pengawas Pemilu Kota Binjai menggelar rapid test untuk jajaran pengawas pemilu se-Kota Binjai. Hari ini yang kita tes sebanyak 75. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan draft perencanaan tatanan kehidupan baru usai mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Draft tersebut nantinya akan segera dilaksanakan di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk menggelar rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota dari 23 kabupaten kota di Sumatera Utara pada Kamis siang. Gubsu menyebut Pemprov Su siap menjalankan draft perencanaan tatanan kehidupan baru setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan dan akan diterapkan di 23 kabupaten kota. Edi menegaskan tidak akan ada perbedaan penerapan draft perencanaan tatanan kehidupan baru di tiap daerah meskipun berbeda warna zona penyebaran COVID-19. Sebelumnya kan Bapak bilang kalau zona merah dan zona hijau itu dan juga zona kuning akan berbeda. Hasil koordinasi dengan Bupati dan juga 23 wali kota di Sumatera Utara ini seperti apa Pak? Hasil berupa tulisan, jadi bagaimana perlakuannya terhadap zona merah, bagaimana perlakuannya terhadap zona orange, bagaimana terhadap zona kuning, dan bagaimana terhadap zona hijau. Semua sudah. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai akan membentuk tim dan akan menindak tegas sekolah yang menggelar belajar tatap muka. Hal ini dikarenakan jumlah kasus konfirmasi di Serdang Bedagai terus meningkat dan sudah berstatus zona merah. Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai Johnny Walker Manik menyampaikan pihaknya akan membentuk tim dan akan menindak tegas sekolah yang menggelar belajar tatap muka. Hal ini dilakukan guna menanggapi adanya beberapa sekolah taman kanak-kanak yang memberlakukan sistem belajar tatap muka tanpa mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang terlihat di Sekolah Taman Kanak-kanak Jabal Rahmah di Kecamatan Serampah dan Sekolah TK Rama di Kecamatan Sebamban yang hingga hari Kamis kemarin masih membuka proses belajar tatap muka di sekolah. Johnny Walker menegaskan hal ini harus diantisipasi mengingat jumlah kasus konfirmasi COVID-19 terus meningkat dan Serdang Bedagai sudah berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Kalau akan ada nanti sekolah akan kita tegur, akan kita buat sanksi. Ya, akan kita buat sanksi. Jadi artinya saya akan buat tim nanti besok akan terjun ke lapangan sekolah mana yang melaksanakan sekolah tatap muka. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Polres Serdang Bedagai amankan 14 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Diduga karena hubungan pendek arus listrik, satu unit rumah di Jalan Masjid Kota Pinang, Labuan Batu Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit rumah di Jalan Masjid Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Kamis siang kemarin. Angin kencang yang terjadi saat kebakaran berlangsung sempat membuat panik warga karena lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran Pemkab Labuan Batu Selatan diturunkan ke lokasi. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kita beralih ke berita kriminal. Satres Narkoba dan Polsek sejajaran Polres Serdang Bedagai menangkap 14 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Penangkapan terhadap 14 pelaku dilakukan polisi dalam 2 pekan selama bulan Juli tahun 2020. Ke-14 orang pelaku terdiri dari 9 orang pelaku pengedar dan 5 orang pengguna narkotika. Seluruh pelaku ditangkap personil Polres Serdang Bedagai dan jajaran dari 11 laporan ke pihak kepolisian. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti sabu sebanyak 23,92 gram, timbangan elektrik, alat isap sabu, telepon genggam, serta sejumlah uang dan puluhan lembar plastik klip transparan. Para pelaku kini masih ditahan di Mapolres Serdang Bedagai dan dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemakai dan pengedar. Pemakainya itu ada 5 orang, pengedarnya ada 9 orang. Itu. Barang bukti yang diamankan apa yang mana? Barang bukti itu peralatan untuk jual beli seperti handphone. Tim gabungan Polres Tapanuli Tengah menangkap 2 pelaku pencurian di salah satu toko grosir di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Juni 2020 lalu. Kedua pelaku merupakan bagian dari kelompok yang melakukan perampokan di toko grosir beberapa waktu lalu di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Kalangan, Tapanuli Tengah. Dalam perampokan tersebut, kelompok ini membawa kabur harta benda milik korban yang mencapai nilai 180 juta rupiah. Menurut Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Nikolas Dedi Arifianto, para pelaku yang berjumlah 7 orang tersebut memiliki perannya masing-masing dalam aksi perampokan toko grosir. Kini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya, sementara terhadap 2 tersangka yang telah diamankan dijerat pasal 365 ayat 2, subsidiar pasal 365 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Setelah adanya kejadian tindak pidana tersebut, kami Polres Tapanuli Tengah membentuk tim sus, yang mana itu merupakan gabungan dari Polsek Pandan, kemudian juga dari jajaran Satreskrim dan dari Satkintel. Dengan inisial Satreskrim Polres Belawan Kamis sore menangkap pelaku bajing loncat di wilayah Pelabuhan Belawan, Medan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang turut serta dalam kelompok kriminal bajing loncat ini. Kedua pelaku atas nama Aryono alias Yono dan Asrul Sitorus alias Bombay warga Belawan. Keduanya ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Medan. Dalam aksinya, para pelaku mengincar barang dari dalam kontainer dan sempat rekam kamera pengawas CCTV. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan kedua pelaku sudah menjadi target pihak kepolisian atas sejumlah laporan terkait aksi perampokan yang dilakukan keduanya. Kini polisi masih mengejar 2 orang pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui, sementara kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka atas nama Bombay ini pada saat melakukan berhasil kami amankan berdasarkan adanya rekaman CCTV yang ada di depo. Si Bombay melakukan aksinya bersama 1 orang rekannya yang saat ini masih DPO. Pemirsa, seorang pemuda diamuk warga karena diduga melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Labuhan, Medan. Korban mengalami luka sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Seorang warga Kecamatan Medan Marelan bernama Nelson diamuk massa karena diduga hendak melakukan pencurian sepeda motor di kawasan lokasi judi tembak ikan di wilayah bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Labuhan. Nelson mengaku dipukuli warga saat hendak mengambil sepeda motor miliknya yang dipinjam rekannya bernama Andre di lokasi tersebut. Karena tidak terbukti melakukan pencurian, warga kemudian melepaskan yang bersangkutan. Namun sepeda motor yang diakui miliknya gagal diambil. Sejumlah wilayah di Kecamatan Medan Labuhan kini ramai dipenuhi lokasi judi tembak ikan hingga membuat angka kriminal kasus pencurian meningkat di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan pihak kepolisian. Puluhan keluarga korban begal berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Mereka menuntut Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku.
Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Langkat karena di saat bersamaan Pengadilan Negeri Stabat tengah melakukan sidang terhadap 2 pelaku begal atas nama Satria Mandala alias Rambo dan Billy Mairano alias Billy. Kedua pelaku tersebut ditangkap Satreskrim Polres Langkat beberapa bulan yang lalu atas perkara tindak pencurian dengan kekerasan terhadap 3 orang korban yang merupakan wanita di kawasan Jalan Lintas Sumatera menuju Aceh. Salah satu keluarga korban begal mengatakan aksi para begal tersebut telah membuat resah masyarakat di wilayah Langkat yang tidak segan melukai korbannya. Keluarga korban begal meminta hakim menghukum para pelaku dengan seadil-adilnya. Misi saya kemari menunjukkan bahwa begal-begal itu harus dihukum tegas, hukum berat gitu. Itu tujuan kami di sini membawa masa kemari, Pak. Jadi maksudnya kami datang ke pengadilan ini menunjukkan begal itu harus dituntut semaksimal mungkin. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai ringankan beban selama belajar daring. Seorang warga di Deli Serdang hadirkan pojok belajar dengan fasilitas internet gratis. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Hari ulang tahun Bakti Adiaksa yang ke-60 tahun diperingati di berbagai daerah di Sumatera Utara. Di Kabupaten Dairi, puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa diisi dengan pemaparan refleksi kinerja Kejaksaan Negeri Dairi tahun 2020. Upacara peringatan Hari Adiaksa yang ke-60 tahun dilaksanakan secara virtual sesuai protokol kesehatan. Pada acara peringatan, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Syahrul Juaksa Subuki memaparkan refleksi kinerja Kejaksaan Negeri Dairi selama tahun 2020. Saat ini Kejaksaan Negeri Dairi menjadi salah satu satker program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Sumatera Utara. Di Dairi terdapat 5 kasus perkara korupsi pidana khusus yang kini penanganannya dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Sementara untuk pelaksanaan program kerja penyelamatan aset di bidang perdata dan tata usaha negara, terdapat 15 aset pemerintah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat yang dikuasai oleh pihak ketiga dan akan diselamatkan. Terkait penanganan COVID-19, Kejari Dairi telah melakukan rapid test terhadap seluruh jajarannya dan melakukan pendampingan dalam refocusing anggaran penanganan COVID-19. Kami sampaikan untuk tahun 2020 ini sampai per Juli tanggal 22 hari ini penyelidikan dan penyidikan kita ada 5 perkara. 5 perkara untuk penyidikannya itu. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama unsur Muspika melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum. Penyemprotan disinfektan dilakukan di sejumlah fasilitas umum dan kantor polisi Polsek Deli Tua pada Kamis pagi. Dengan menggunakan alat penyemprot disinfektan, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke setiap sudut ruangan. Menurut Camat Deli Tua, kegiatan akan rutin dilakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan menghimbau warga Deli Tua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Deli Serdang, di wilayah Kecamatan Deli Tua tercatat ada 16 penderita COVID-19 yang masih menjalani perawatan dan 7 kasus suspek. Ini kegiatan kita pada pagi hari ini berhubung karena perintah Bapak Bupati kita melalui BPBD agar mengadakan penyemprotan yaitu untuk mengantisipasi COVID-19 di wilayah kita ini terutama perkantoran pemerintah dan BPBD. Sementara di Tanjung Balai, tim Satres Narkoba Polres Tanjung Balai melakukan aksi pembagian masker gratis kepada pengendara di sejumlah titik di kota Tanjung Balai. Pembagian 1000-an masker kepada warga pengendara dilakukan di sejumlah titik di Tanjung Balai seperti di Jalan Sudirman, Jalan Alteri, dan Pusat Perniagaan pada Kamis sore. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya warga Tanjung Balai yang mengabaikan protokol kesehatan, terutama kewajiban menggunakan masker. Selain membagikan masker, personil Satres Narkoba juga menghimbau warga untuk terus mematuhi protokol kesehatan meskipun saat ini Tanjung Balai berstatus zona kuning, serta mengimbau untuk menjauhi narkoba. Ini dari Sat Narkoba Polres Tanjung Balai merasa prihatin melihat masyarakat di Tanjung Balai tidak menggunakan masker sebagian. Jadi kami mengedukasi masyarakat untuk memakai masker,
ada COVID-19. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sistem belajar tatap muka ditiadakan sementara dan dialihkan dengan belajar jarak jauh hingga muncul persoalan minimnya fasilitas serta keterbatasan ekonomi masyarakat dalam mendukung proses belajar daring. Munculnya persoalan ini membuat seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara menghadirkan pojok belajar guna membantu pelajar di sekitar rumahnya yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan menyediakan jaringan Wi-Fi gratis. Seperti apa kisah inspirasinya dan pojok belajar ini? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan sementara belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 guna menekan angka penyebarannya. Anak-anak atau peserta didik diminta untuk belajar di rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan sejumlah persoalan pun muncul ketika belajar daring ini diterapkan. Di antaranya adalah minimnya fasilitas pendukung belajar bagi anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan salah satu solusi yang dimunculkan oleh seorang warga dari Deli Serdang, Sumatera Utara adalah dengan menghadirkan pojok belajar Wi-Fi gratis. Inilah pojok belajar yang digagas seorang warga Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bernama Irsan Mulyadi. Berangkat dari peliknya persoalan saat penerapan belajar daring di tengah pandemi COVID-19, Irsan menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu mereka saat masa belajar daring. Saya di rumah punya Wi-Fi, terus saya bayar per bulan. Terus kenapa ini tidak saya berikan untuk warga sekitar? Berangkat dari situ saya mengumpulkan beberapa orang anak, mengajak mereka untuk belajar di sini. Alhamdulillah mereka mau, dan juga mereka juga memberitahukan kepada kawan-kawan yang lain seperti itu. Bagi siswa yang ingin belajar di pojok belajar, Irsan mewajibkan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Selain protokol kesehatan, terdapat aturan utama pojok belajar. Para siswa hanya boleh mengakses internet sesuai konteks belajar, bukan bersosial media ataupun bermain games, di mana fasilitas pojok belajar dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang sesuai jadwal pembelajaran di sekolah. Sejak dibukanya pojok belajar, kini terdapat 5 orang siswa yang sudah menggunakan fasilitas tersebut. Menurut salah satu pelajar, Fadli, dirinya mengaku senang bisa belajar bersama teman lainnya dan terbantu dengan adanya pojok belajar. Saya tahu belajar di sini pas kemarin saya ketemu teman. Saya kan dikasih informasi sama dia untuk belajar di sini. Menyenangkan. Baik. Alasannya? Karena jumpa teman-teman yang udah gak ada lagi di sekolah, satu sekolah, jumpa lagi di sini. Sementara orang tua murid, Hardi, menyampaikan adanya pojok belajar membantu mereka di tengah sulitnya perekonomian akibat COVID-19 karena belajar daring membutuhkan biaya yang cukup besar. Sangat membantu bagi kami para orang tua yang pekerjaannya biasa. Apalagi di masa pandemi gini kan orang tuanya banyak yang di lockdown di rumah kan. Membantu, sangat membantu untuk kuota. Terbatas kan kalau di rumah. Jadi kalau adanya wifi gratis ini sangat membantu. Dari pojok belajar, Irsan Mulyadi ingin menyampaikan bahwa belajar daring bukanlah halangan jika kita berkeinginan membantu mereka yang membutuhkan. Pemirsa, ini dia adalah salah satu inspirasi atau menjadi contoh ketika Anda ingin membantu adik-adik saat belajar daring di tengah pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasannya. Adik-adik kita sudah punya niatan, masyarakat sudah berbuat dengan keikhlasan. Bukan sekedar gagasan, fasilitas juga kita butuhkan agar generasi muda tetap bisa mengenyam pendidikan. Demikian dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Erwin Eklan, Metro TV. Ini bisa.